A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak syukur dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan segala puji bagi Allah, Allah yang mampu memberikan kita dalam pengelolaan emosi. Allah menurunkan potensi pada kita untuk mampu mengelola amarah, mengelola nafsu amarah kita. Yang harusnya kita mampu marah berlebih-lebihan, tapi kita kelola tidak berlebihan, tidak juga kita matikan fungsinya sehingga tidak berfungsi sama sekali. Salawat dan salam kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak salawat sebagai bentuk ungkapan cinta kepada Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah, salah satu keteladan Rasulullah adalah mampu menahan emosi, mampu mengelola amarah. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah tips agar kita mampu menahan amarah. Salah satu ciri orang yang bertakwa, ciri orang yang muttaqin adalah mampu menahan amarah. Siapa mereka? Wal kadhiminal ghaiz, yaitu adalah mereka yang mampu menahan amarah. Menahan amarah, ini amarah adalah potensi dasar yang Allah berikan kepada siapapun, terutama manusia. Allah berikan rasa marah, rasa bahagia, rasa memaafkan. Marah ini bagian penting dari tubuh kita. Tetapi marah berlebihan akan mengakibatkan fungsi-fungsi kemanusiaan akan rusak. Dengan marah, manusia akan menghancurkan satu sama lain. Dengan marah, hubungan akan rusak. Dengan marah berlebihan, orang akan saling caci maki, orang saling bunuh, orang saling dendam, orang saling iri, bahkan saling hancurkan, musnahkan satu sama lain. Oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana mengelola emosi kita, terutama berkaitan dengan menahan amarah. Beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memperbanyak kalimat ta'awuz. Ta'awuz adalah bagian daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Pemirsa, sahabat dakwah, kita punya potensi marah yang itu agak dekat dengan bisikan-bisikan dari para syaitonir rajim, setan yang menyesatkan kita supaya kita saling bunuh, supaya kita saling dengki, supaya kita saling bermusuhan, bahkan saling hancurkan, saling musnahkan satu sama lain. Maka kita belajar
untuk memperbanyak kalimat ta'awuz. Kita mohon perlindungan dari Allah. Aku berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Kita sebut Allah sebanyak-banyaknya. Fadhkuruni adzkurkum. Siapa yang menyebut aku, siapa yang mengingat aku, kata Allah, maka Allah akan mengingatnya. Salah satu tujuan kita membaca ta'awuz, bayar Allah. Kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Kalau begitu yang terjadi, maka kita akan terlindungi dari nafsu amarah kita, kemudian mampu kita kelola dengan baik. Kemudian yang kedua, kita bisa kita lakukan dengan tips menggerakkan anggota tubuh kita. Misalnya, ketika kita lagi marah dalam kondisi duduk, maka kita disunnahkan untuk berdiri. Kalau kita lagi berdiri masih juga marah, kita disunnahkan untuk berjalan. Ayo berjalan. Kalau berjalan pelan masih juga marah, maka hendaknya berlari. Kalau berlari juga masih, ayo duduk. Kalau duduk masih, coba guling. Kalau guling masih juga misalnya, maka kita berguling-guling. Apa maksudnya? Di sini mengajarkan kita mengalihkan potensi yang ada dalam tubuh kita. Harusnya marah, harusnya membunuh, harusnya memukul, harusnya menembak. Maka kita mampu kelola dengan baik dengan menggerakkan anggota tubuh kita. Secara alami, ketika kita sedang marah, sedang berdiri, kemudian kita duduk, maka ada sirkulasi situasi yang berubah, situasi psikologis yang berubah, situasi sosial yang berubah, bahkan kita akan lebih ada pengalihan, tidak fokus pada wilayah-wilayah itu. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tips yang kedua, mari kita belajar untuk menggerakkan tubuh kita ini supaya tidak larut di situ, supaya tidak fokus pada amarah itu. Kemudian yang ketiga, tipsnya adalah supaya kita belajar untuk membiasakan diri berwudu. Selain ta'awuz, berdoa kepada Allah, kita latih dengan gerakan tubuh. Kemudian yang ketiga, mari kita perbanyak wudu. Lagi emosi betul, ambil air. Karena sifat marah itu adalah syaitan. Syaitan itu berangkat dari api. Kemudian dari api itulah yang menyala-nyala, yang akan membakar. Panas terus rasanya. Kalau kita sudah marah begitu ya. Rasanya marah, setelah marah itu, bahkan sambil marah itu panas. Maka dia akan disiram dengan air. Didinginkan dengan air. Maka wuduklah. Pada saat kita berwudu, kemudian kita niat karena Allah, Allah kita sebut, Allah kita ingat, kemudian kita sentuh dengan air, mulai kita bersihkan tangan kita, kita kumur-kumur, syukur-syukur kita istinsyak, masukkan air, istinsyar kita keluarkan dari hidung kita, yang bersarang di hidung-hidung kita, syaitan-syaitan bersarang, Allah keluarkan sehingga kita lebih fresh. Kemudian tangan, muka, tangan, telinga, kemudian kepala, semua secara berurutan kita lakukan secara baik. Di akhir kita berdoa kepada Allah, mendawamkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, sambil berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ini adalah satu potensi dasar kita. Harusnya marah, maka kita bersihkan, kita dinginkan dengan berwudu, dengan mengambil air wudu. Kemudian syukur-syukur misalnya bisa melaksanakan sholat sunnah wudu. Kemudian yang keempat, bisa kita lakukan mencari akar masalahnya. Tentu lewat berpikir. Berpikir secara logis, jangan mudah diprovokasi, jangan mudah dibujuk rayu oleh syaitan. Kemudian kita berpikir logis. Kenapa sih saya harus marah? Masalahnya sepele kadang-kadang. Karena persoalan-persoalan kecil dalam kehidupan kita justru kita menghancurkan. Masalah komunikasi bertengkar besar, kemudian harus menghancurkan piring di rumah, harus menghancurkan TV, begitu ya, harus menghancurkan handphone yang mahal, tidak sebanding. Apalagi sampai harus membanting, harus memukul.
apalagi sampai harus membunuh. Maka mari kita juga belajar berpikir logis. Kenapa? Karena berpikir logis itu bagian cara kita menyelesaikan masalah kita, dan itu jangan sampai kita emosi berlebihan. Siapa yang menggunakan akal dalam Al-Quran banyak sekali, afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun. Ini supaya kita berpikir logis. Kita berpikir yang masuk akal, tidak masuk akal. Kenapa harus berlebihan marah? Kenapa harus membunuh? Sementara orang hanya mengungkapkan kata-kata. Oleh karena itu, mari kita juga latih tubuh kita untuk membiasakan diri berpikir logis, berpikir masuk akal. Kemudian yang berikutnya, tipsnya adalah mari kita latih nafas kita. Latih senyum bibir kita, begitu ya. Latih tatapan mata kita, jangan sampai tatapan mata yang kosong. Latih juga denyut nadi kita. Latih mulut kita untuk bersuara, bernada, bersenandung. Nafas bisa kita latih dengan cara narik nafas dengan pelan, kita hembuskan juga dengan pelan sampai nyaman, kita berulang-ulang. Maka itu adalah tips yang mampu kita lakukan. Kemudian yang berikutnya dengan cara tersenyum. Hari ini sudah ada banyak riset menyebutkan siapa yang stres, siapa yang amarah, maka perbanyak senyum. Tabassamu kafi wajhi akhika lakas sadaqah. Kau tersenyum kepada saudaramu sedekah. Kenapa? Karena pada saat kita tersenyum sebenarnya sedang membentuk saraf baru, sedang membentuk, mengalihkan saraf kita supaya tidak menjadi orang-orang yang amarah. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu juga kita mampu melatih hati kita, melatih nafas kita, melatih senyuman kita, melatih pendengaran kita untuk berpikir berdasarkan kemanfaatan. Apa manfaatnya? Saya harus marah berlebih-lebihan. Apa gunanya? Apa yang dirugikan, untung rugi sebab akibat? Kalaupun saya hancurkan, apa efeknya? Oleh karena itu, tentu yang terakhir tipsnya adalah ini berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin surganya seluas bumi, kemudian langit dan bumi, kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, segeralah mencari ampunan Allah yang luasnya itu adalah lebih luas dari bumi, langit dan bumi. Siapa mereka? Wal kadhiminal ghaiz, yang mereka mampu menahan emosinya. Sehingga bukan tidak boleh marah, tapi jangan sampai berlebihan. Tapi juga tidak boleh juga tidak marah kepada hal-hal yang penting. Misalnya kita di agama kita diancam, ingin dihina, dicaci maki, kita diam saja. Itu juga keliru. Kita harus marah, tapi secara proporsional, jangan sampai berlebihan. Saya kira ini sebagai renungan kita bersama. Pemirsa sahabat dakwah yang berbahagia dimanapun sahabat berada, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan potensi marah kita dapat kita kelola dengan baik. Kita berdoa kepada Allah, Allah mampu memberikan kemampuan untuk kita kelola secara maksimal. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.